sebisa mungkin masih ngafalin. Soalnya kan aku inget lagi orang tua aku pernah bilang kalau kamu mau dimudahin di akhiratnya, kamu belajar Quran di dunia gitu. Ini ya keluarga aku, kalau papa aku tuh sama keluarganya spiritual banget, agama banget gitu. Kalau mama aku tuh seni banget gitu. Habis itu kan kata orang tua aku kalau di umur-umur aku tuh banyakin kegiatan, jadi biar lebih produktif gitu-gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Inilah kebiasaanku teman-teman, memulai hari dengan hal yang baik, yaitu mengaji. Ini pembiasaan yang orang tuaku ajarkan. Kata mereka, dunia dan akhirat haruslah seimbang. Kalau aktivitas habis subuh tuh sebenarnya lebih ke kebiasaan sih. Jadi kayak karena udah sering, jadi ya kalau kayak nggak ngelakuin hal tersebut kayak agak bersalah gitu. Itu mengapa aku juga memiliki banyak kegiatan teman. Kegiatan akademik ataupun pengembangan bakatku. Sekolah, ikut les bahasa asing, olahraga, dan juga musik. Sebentar lagi akan aku ceritakan ya, bagaimana caraku menggapai mimpi-mimpiku. Perkenalkan teman, namaku Kristanti. Tapi aku biasa dipanggil Caca. Saat ini, aku duduk di kelas 7 di sekolah Cikal Amri. Hal yang aku suka dari sekolah ini adalah adanya kelas pilihan yang direkomendasikan sekolah untuk murid-muridnya. Salah satu kelasnya adalah baca tulis Al-Quran. Jadi, untuk teman-temanku yang beragama Islam di sekolah, boleh sekali memilih kelas baca tulis Al-Quran ini. Halo Pak. Silakan, Cak. Oke Pak, bentar. Al-Mulk ya, dari ayat Iya, pertama Pak. berarti ya, Cak? Dari ayat Yap. pertama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Walaupun sekolahku ini bukan sekolah berbasis agama Islam, tetapi sekolahku berupaya untuk melibatkan aspek agama untuk kegiatan sehari-hari teman. Kabir. Bukan cuma agama Islam saja, teman-temanku yang beragama lain juga difasilitasi kok. Mereka juga memiliki ruang khusus untuk belajar agama. Bukti bahwa salib Kristus itu adalah anugerah terbesar, pengampunan terbesar yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia.
Sekolahku memberikan kesempatan kepada murid untuk mencoba menghubungkan antara pemahaman yang kami dapat di pelajaran agama dengan pendidikan secara umum. Begitulah yang kepala sekolahku sampaikan. Ini juga sebenarnya sejalan juga dengan salah satu challenge yang kemudian dikaji gitu ya di tahun ini tuh, salah satu challenge-nya adalah mengenai agama dan bagaimana tuh membuat agama ini jadi relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah itu mencintai, tidak mencaci. Gitu ya. Dakwah itu merangkul, tidak memukul. Kalau kalian mengajak sesuatu, mengajak itu kan artinya mengajak adalah sesuatu yang baik. Itu harus dilakukan dengan cara yang baik. In kana ma'rufan falyakun bima'rufin. Sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Itu pasti akan berhasil. Kebetulan hari ini aku ada pelajaran agama Islam nih teman. Tema pembelajarannya adalah peradaban Islam. Dan yang baru saja Pak Guru jelaskan adalah kemahiran Nabi Muhammad SAW mengajak umat untuk melakukan kebaikan dengan cara berdakwah. Dan untuk praktiknya, kami diberi tugas untuk berdakwah di lingkungan terdekat kami. Lalu membuat jurnal tentang apa, siapa, kendala, sekaligus bagaimana cara mengatasi masalah saat berdakwah. Agama itu harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita, tetapi kita juga harus kayak melihat fakta juga gitu. Kira-kira seperti itulah cara sekolahku menghubungkan pemahaman muridnya tentang agama dengan kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, alhamdulillah nih aku sudah bisa menghafal 4 juz. Kali ini aku akan mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna. Kebiasaan baik ini sudah aku lakukan sejak aku kecil, kira-kira saat usia aku 3 tahun. Bagiku, mengaji adalah sebuah kewajiban, dan aku akan merasa bersalah kalau aku tidak mengaji. Aku kayak rela untuk sacrifice waktu aku gitu loh. Jadi kayak kadang diajak teman-teman kayak, "Ca, main yuk," gitu, sebentar aja. Padahal tuh aku ada les. Nah itu kayak aku udah niat habis itu kayak aku berani bilang kayak, "Nggak dulu, nanti aja kapan-kapan gitu, kita cari waktu," gitu. Untuk menghafal, aku membiasakan membaca Al-Quran sebelum tidur atau saat subuh, sebelum memulai aktivitas. Terkadang, aku juga menghafal dengan cara mendengar. 4 kali mengulang suaranya sudah bisa membuatku hafal. Kalau yang aku di luar kepala sih tuh 30, 29, kalau 1 depan-depannya. Kalau 1 agak ke belakang, 2 sama 3 tuh masih kayak proses untuk untuk dilancarkan. Tapi kalau 3 tuh belum fully hafal bener-bener sih, baru kayak setengahnya, nggak sampai setengahnya, kok 1/4 lah gitu. Mempelajari dan menghafal Al-Quran adalah tujuan hidup yang mulia. Begitulah pesan yang orang tua aku sampaikan. Itu mengapa aku ingin menjadi seorang yang mampu menghafal Al-Quran, atau juga disebut hafizah. Sebisa mungkin masih ngafalin. Soalnya kan aku inget lagi orang tua aku pernah bilang kalau kamu mau dimudahin di akhiratnya, kamu belajar Quran di dunia gitu. "大家好，朋友们，现在我学习中文，我很喜欢。" Bersamaan saat pandemi COVID-19 lalu, keinginanku belajar bahasa Mandarin muncul. Pastinya ada alasan dong. Kepikiran untuk belajar bahasa Mandarin tuh sebenarnya karena cita-cita aku, yaitu jadi pembisnis.
Yap, ketika dewasa nanti, aku ingin menjadi pebisnis. Bisa dibilang, ini pengaruh dari papaku. Papa sering bercerita tentang pekerjaannya, dan aku tertarik, ingin menjadi sepertinya. Ternyata, benar ya kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, reason pertama karena papaku pembisnis. Habis itu kedua, karena aku ingin mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia di masa yang akan datang. Untuk menjadi pebisnis yang unggul, tentu saja harus memiliki koneksi yang luas. Dan komunikasi merupakan kuncinya. Karena bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa internasional, maka dari itu aku belajar bahasa asing ini. Jadi sebisa mungkin untuk mendapatkan kayak social networking gitu, aku mencoba untuk mempelajari bahasanya. Jadi kayak aku bisa dapat jaringan yang lebih luas gitu untuk kedepannya. Dan ternyata belajar bahasa Mandarin itu sulit, teman. Untuk menulisnya saja harus tepat caranya. Karena guruku bisa tahu coretan mana yang kutulis terlebih dahulu. Bahkan aku sampai harus menulis huruf Mandarin yang sama, berlembar-lembar agar aku memahaminya. Belum lagi cara penyebutannya. Belajar Mandarin tuh nggak cukup 1-5 tahun deh. Kayak harus bertahun-tahun soalnya Hanzi-nya ada banyak banget. Habis itu kayak apa ya, beda nada beda arti. Bersyukurnya aku karena orang tuaku selalu mendukung dan memfasilitasi bakatku. Untuk menghindari misunderstanding, miscommunication gitu-gitu kan kita harus lebih banyak ada belajar vocab-vocab kayak gitu. Habis itu kayak pronunciation-nya harus bener. Habis itu writing-nya tuh yang paling susah sih menurut aku. Soalnya kayak ada apa ya, strokes-nya tuh kadang tergantung Hanzi sih. Walaupun sulit, tapi aku harus tekun belajar karena ini adalah jalan untuk menggapai cita-citaku. Nah, ini kan Mandarin ini kan susah ya. Kalau kamu bahasa Inggris sudah oke lah gitu. Nah, pernah nggak kalau misalnya lagi susah banget gitu, terus kamu kayak putus asa gitu, pernah nggak? Ya pernah sih, tapi harus ada jalan keluarnya dong. Nah, apa itu jalan keluar gimana? Kamu terus gimana kalau lagi, duh ini kok susah banget gitu, terus kamu gimana? Biar bisa lanjut gitu. Aku sih ada 2 caranya. Pertama, kita nginget lagi apa goalsnya kita. Jadi kita harus tetap konsisten terhadap apa yang kita mau tuju. Soalnya kan nggak mungkin jalan tuh selalu mulus gitu. Betul. Pasti ada yang susah-susahnya dahulu sebelum nanti. Terus yang kedua? Yang kedua, aku nyari entertainment yang berbasisnya masih ada bahasa Mandarinnya gitu. Oh, jadi kayak lihat film atau lihat apalah berita-berita dalam bahasa atau itu ya enggak untuk lagu lebih gitu-gitu. ya. Ini tadi udah diselesain Udah. PR-nya. Udah. Yuk, mumpung ada Mama di sini, kita main piano yuk. Yuk. Kalau cerita tentang piano, bisa dibilang adalah pengaruh dari mamaku nih. Tapi pengaruh yang baik kok, teman. Awalnya aku belajar keyboard terlebih dahulu, tapi aku merasa tidak nyaman saat itu. Lalu aku mencoba piano. Ternyata aku lebih tertarik bermain piano. Jadinya aku berganti berlatih piano. Piano ini pun aku beli dari hasil tabunganku loh. Tapi tetap dibantu papa mama juga sih. Karena aku suka, aku jadi ada rasa ingin memiliki. Dan karena sudah punya, aku jadi lebih semangat untuk berlatih memainkan piano. Ya keluarga aku, kalau papa aku tuh sama keluarganya spiritual banget, agama banget gitu. Kalau mama aku tuh seni banget gitu.
Setiap hari Rabu, aku selalu berlatih piano, sekaligus latihan vokal. Dari sekian banyak latihan yang aku jalani, aku sudah merasa kalau bernyanyi adalah bakatku. Temponya masih kurang tek Iya. ya nggak ngerasa gitu. Nah, makanya harus berlatih terus. Kalau piano itu setiap hari paling nggak 5 menit. Harus berlatih terus ya, semangat ya. Oke. Saat aku kecil, aku sudah suka bernyanyi. Apalagi kalau ada panggung, selalu ada rasa ingin tampil. Kalau ditanya apa jenis musik yang aku suka, itu adalah lagu zaman dulu. Karena dari kecil, aku sering sekali mendengar lagu-lagu yang papa mama putar. Dan karena pada saat itu aku tidak ada referensi lagu lain, jadilah aku suka lagu-lagu zaman dulu. Walaupun aku suka tampil, tetapi bernyanyi hanya sekadar hobi untukku. Aku tidak terlalu tertarik untuk mengikuti kompetisinya. Yang penting, aku bisa bernyanyi dengan benar. Dan orang yang menontonku terhibur, sudah sangat cukup untukku. Dulu SD juga dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh aku ikut paduan suara. Habis itu kelas 6-nya aku ngisi wisuda. Habis itu aku juga pas itu ada seru speech gitu pas wisuda. Menariknya, di tempat aku berlatih vokal, membuka kesempatan untuk muridnya agar bisa tampil. Dek, hafalannya setoran, hafalan Qurannya sudah sampai mana? Sampai juz 3. Juz 3? Bukannya juz 4 ke itu? Bukan. 3 tapi bentar lagi ke 4. Oh, keempat. Kita sekarang mau rujah bareng yuk. Iya, juz 30 kan? Juz 30 ya, kita Ya. ulang-ulang lagi ya. Oke. Oke, yuk. Papa dan mamaku mempunyai cara tersendiri untuk selalu mendukung setiap proses yang aku jalani untuk mencapai tujuanku. Aku berkaca kepada papaku. Ia selalu bangun lebih pagi daripada kami semua. Dan aku melihat papa mengaji, jadi aku termotivasi deh. Terkadang, mama juga mendampingiku untuk menghafal dan memahami bacaan Al-Quran. Kan orang tua aku pernah bilang kalau aku ngafalin Quran nanti kayak dimudahin di akhiratnya gitu. Jadi kayak aku berusaha mungkin untuk ngebalance dunia sama akhirat aku. Jadi biar dunianya dimudahin kan aku juga harus melakukan hal selain menghafal Al-Quran juga. Selain itu kalau tentang akhiratnya kan aku harus menghafal Quran gitu loh. Sama agamanya harus diseriusin gitu. Sekarang udah 4 ya? Udah 4 juz. Aku memang banyak sekali kegiatan, tapi kalau soal kewajiban sebagai umat Islam, itulah yang tidak boleh ditinggalkan. Pesan itu yang selalu aku ingat dari orang tuaku. Urusan dunia dan akhirat haruslah seimbang. Jadi pesan papa ingat, selamat dunia akhirat ya, harus rajin, nggak boleh melupakan pedoman kita Al-Quran ya. Kamu boleh berkegiatan macam-macam tapi jangan lupa gitu ya. Bismillah, mama, papa, kakak semua doakan ya, kita sama-sama biar dapat akhirat juga ya. Seperti yang kubilang sebelumnya, seni dan kegiatan fisik adalah dorongan dari mamaku. Aku suka berolahraga, tenis dan basket lah yang paling aku suka. Kalau basket, aku mempunyai jadwal latihan di sekolah. Tapi kalau tenis, mama menyiapkan pelatih untukku. Setiap hari Selasa, sepulang sekolah, aku latihan di lapangan dekat rumah. Habis itu kan kata orang tua aku kalau di umur-umur aku tuh banyakin kegiatan, jadi biar lebih produktif gitu.
Kalau ditanya lelah atau tidak mempunyai banyak kegiatan, pastinya lelah teman. Tapi kata orang tuaku, di masa dan usiaku saat inilah aku harus membangun pondasi untuk menggapai cita-citaku. Menjadi pemain tenis profesional bukan termasuk impianku. Tapi ini adalah olahraga yang menarik, walaupun susah sekali memainkannya. Sepertinya kalau dibandingkan dengan mamaku, lebih hebatan dia deh. Tak jarang juga aku bertanding dengan mamaku. Intinya, masih banyak teknik yang harus aku pelajari tentang tenis, ataupun eksplorasi hal lain. Bukan cuma belajar bahasa Inggris dan Mandarin, aku juga iseng-iseng serius belajar bahasa Jepang nih teman. Berawal dari sering menikmati hiburan berbahasa Jepang, membuatku berpikir, kenapa tidak belajar bahasanya saja, biar aku bisa lebih mengerti apa yang dimaksud. Jadilah aku belajar bahasa Jepang. Papaku juga bilang kalau bahasa Jepang juga gimana ya? Oh, Jepang tuh kayak teknologinya gitu-gitu bagus-bagus. Jadi kayak masih ada opportunity kalau aku bisa bahasa Jepang, aku kuliahnya ke sana gitu. Masih ngambil bisnis tapi masih ke teknologi atau gimana gitu. Lagi-lagi, papaku selalu mengajariku untuk melihat peluang di segala kondisi. Selain aku mengaji sendiri, aku juga punya guru ngaji. Dan aku memiliki tugas untuk menyetorkan hafalan Al-Quranku setidaknya 2 kali dalam seminggu. Buatku, menghafal Al-Quran tidak perlu terburu-buru. Yang penting rutin dan konsisten. Aku sudah mencoba banyak metode menghafal, dan untuk saat ini, aku merasa cocok dan nyaman dengan cara seperti ini. Di saat proses ini baru aku menemukan ayat-ayat favorit, soalnya dulu kalau boleh jujur aku belum terlalu mengulik-ngulik tentang arti dan lain sebagainya, tetapi sekarang aku sebisa mungkin untuk memahami arti apa yang aku baca gitu. Seiring berjalannya waktu, menghafal Al-Quran menjadi panggilan hati. Bukan hanya ingin menghafal, aku jadi ingin belajar memahami juga makna dari setiap ayatnya. Bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok. Dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Itulah perkataan Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu bisa menjadi motivasi kita bersama, teman. Sederhananya adalah, janganlah menunda-nunda kewajiban kita sebagai umat Islam. Seakan-akan tidak ada kesempatan lagi esok hari. Dan manfaatkanlah waktu yang ada untuk meraih tujuan hidup kita. Hal ini sejalan dengan nasihat yang selalu orang tuaku sampaikan. Sekuat-kuatnya kita berusaha, harus ada doa untuk menyempurnakan usaha kita dalam menggapai cita-cita.